Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, izin Pak, untuk, mempresentasikan UAS saya. Saya Rifki Kurniansyah, NIM saya 220101010105. Mata kuliah itu metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Di sini saya mengambil, jurnal yaitu Diagnosis AI Experimentation, Method with Flock Concept of Behavior. Eee, Jurnal ini dikeluarkan oleh Journal of Artificial Intelligence Research nomor 73 2023. Untuk peneliti yaitu ada Alon J. Convey dari Bar-Ilan University, Jasmine Besting, Google DeepMind, Sebastian Garman yaitu dari Google Research, Yov Goldberg yaitu dari Bar-Ilan University dan Allen Institute for Artificial Intelligence. Kemudian ada Katja Filipova yaitu dari Google DeepMind. Ya, saya jalankan Pak, izin. Let's pray from. Oke. Nah, di sini untuk latar belakang dari jurnal tersebut, penelitian tersebut yaitu berfokus pada penjelasan AI, explainable AI atau SAI, yaitu bidang yang bertujuan untuk membuat sistem AI lebih mudah dipahami oleh manusia. Nah, SAI ini bidang dalam kecerdasan buatan AI yang berfokus pada pengembangan metode dan teknik untuk membuat sistem AI lebih mudah dipahami oleh manusia, Pak. Tujuan utama SAI ini adalah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan transparan tentang bagaimana dan mengapa suatu sistem AI sampai pada keputusan atau tindakan tertentu. Seperti itu. Semantic of an explanatory narrative. Ini segmen narasi penjelasannya itu yaitu seperti yang dieksplorasi dalam karya ini, mengkomunikasikan rantai sebab akibat. Nah, di sini ada suggest explanatory naratif, yaitu ada konten X, proses P, dan behavior Y. Nah, di sini ada konten X, nah dia representasi kasus, yaitu think X effective presentation. Nah, di sini ada internal representasi, yaitu how P. Nah, is representation the kasus ini adalah X. Nah, kemudian behaviornya adalah Y, keluarnya adalah Y. Nah, oke, di sini skemanya mengkomunikasikan rantai sebab akibat yang terdiri dari dua kategori penyebab. Tujuan penyebab adalah konteksnya dan penafsiran subjektif pada perilaku terhadap penyebab tersebut. Peran penyebab dikomunikasikan terhadap konteks alternatif atau kasus kontras yang mengintervensi mereka. Makalah ini mengembangkan struktur naratif, membenarkannya dengan prioritas dan menerapkan pada metodologi SAI modern agar bermanfaat wawasan tentang jalan menuju keberhasilan menjelaskan AI yang kompleks. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk tujuan dan capaiannya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih baik untuk mengevaluasi dan merancang metode AI. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian mengusulkan narasi penjelasan yang terdiri dari 4 komponen capaian, yaitu pertama, penyebab representasi faktor-faktor di dunia yang mempengaruhi presentasi internal AI. Yang kedua adalah representasi internal bagaimana AI secara subjektif merepresentasikan dunia. Kemudian ketiga adalah penyebab eksternal faktor-faktor di dunia yang mempengaruhi hasil AI tanpa mempengaruhi representasinya. Nah, kemudian yang keempat adalah kasus kontras. Contohnya adalah alternatif yang membantu mengilustrasikan peran penyebab yang berbeda seperti itu. Jadi seperti if else ya. Lebih kompleks. Kemudian untuk permasalahannya secara umum itu tantangan utama dalam HAI adalah kurangnya kerangka kerja yang konsisten untuk menentukan apa arti penjelasan yang berhasil. Selain itu, banyak metode penjelasan AI berfokus pada memenuhi properti matematis tertentu tanpa mempertimbangkan bagaimana manusia memahami penjelasan. Jadi, secara umum itu kekurangan dalam kerangka kerja konsisten untuk menentukan apa arti penjelasan yang berhasil. Jadi ini kerangka kerja
untuk menentukan AI berfokus pada pemenuhan properti matematis tertentu tanpa mempertimbangkan bagaimana manusia memahami penjelasannya. Jadi AI ini belum banyak kerangka-kerangka yang lebih masuk akal untuk dijelaskan agar dapat memahami percakapan yang diketik manusia ataupun jawaban yang diterimanya seperti itu. Kemudian secara khusus, kurangnya koherensi penjelasan AI seringkali tidak menghasilkan model mental yang koheren pada pengguna. Model mental yang koheren adalah model yang konsisten dengan pengamatan tambahan dan memungkinkan pengguna untuk membuat prediksi tentang perilaku AI. Bias yang kedua adalah bias atropomorfik. Manusia cenderung memahami proses non-manusia dengan menganalogikannya dengan perilaku manusia. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang cara kerja AI. Yang ketiga adalah informasi yang hilang. Banyak metode penjelasan AI gagal menyampaikan semua informasi yang diperlukan pengguna untuk memahami perilaku AI. Seperti itu. Nah, ini yang nomor 3 ini tentunya AI-AI saat ini juga eee, masih banyak yang gagal menyampaikan semua informasi yang diperlukan pengguna untuk memahami perilaku manusia, seperti itu. Kemudian ada landasan metode yang terkait atau state of the art. Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang ada di bidang teori pikiran dan psikologi rakyat. Teori pikiran adalah studi tentang bagaimana manusia memodelkan dunia luar, sedangkan psikologi rakyat adalah studi tentang bagaimana manusia memodelkan perilaku manusia. Dengan memanfaatkan konsep-konsep dari bidang-bidang ini, para peneliti dapat mengembangkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana manusia memahami penjelasan tentang AI, seperti itu, Pak. Nah, kemudian untuk metode, implementasi, dan hasil. Keunggulan metode yang diusulkan, yaitu keunggulan utamanya adalah metode yang diusulkan adalah bahwa metode ini menyediakan cara yang lebih komprehensif dan intuitif untuk menjelaskan perilaku AI dengan cara eksplisit. Membahas semua komponen narasi penjelasan, metode ini dapat membantu pengguna menghindari kesalahpahaman umum dan membangun model mental yang lebih akurat tentang cara kerja AI. Selain itu, kerangka kerja ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai metode penjelasan AI serta untuk memandu pengembangan metode baru. Nah, kemudian cara kerja dan atau implementasi artinya metode yang diusulkan tidak terbatas pada algoritma atau diagram sistem tertentu. Jadi, ini lebih merupakan kerangka kerja yang konseptual, demi memahami manusia memahami penjelasan AI. Namun, para peneliti menunjukkan bagaimana kerangka kerja ini dapat diterapkan pada berbagai metode penjelasan AI. Nah, atribut data pelatihan, atribut fitur, atribut konsep dalam setiap kasus merupakan analisa komponen dari narasi penjelasan yang disampaikan oleh metode tersebut dan komponen mana yang hilang. Kemudian ada hasil implementasi metode. Para peneliti para peneliti melakukan studi kasus tentang beberapa metode penjelasan AI yang umum digunakan. Mereka menemukan bahwa banyak dari metode ini gagal menyampaikan semua komponen narasi penjelasan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman pengguna. Misalnya beberapa metode mungkin tidak menjelaskan secara eksplisit penyebab representasi internal AI sehingga pengguna dapat membuat asumsi yang salah tentang faktor-faktor ini. Nah, di sini ada atribut data pelatihan. Di sini ada mekanisme sekelompok metode untuk model AI yang diawasi berupaya mengatribusikan contoh-contoh dalam data pelatihan yang mempengaruhi keputusan tertentu. Fungsi pengaruh memperkirakan efek penghapusan. Contoh dari data pelatihan terhadap hilangnya contoh yang dijelaskan. Koch and Lang 2017, Han et al 2020. Jarak Cook mengukur perubahan prediksi contoh model Legris-Liner dengan menghilangkan contoh pelatihan dari pelatihan dan melatih ulang model tersebut dari Cook 1977. Nah, ini ada machine, ada table apa? Yaitu ada table mesin, ada explicit komponen, kemudian ada missing komponen, kemudian possible failure. Nah, di sini ada untuk mesinnya. Sini ada contoh pelatihan serupa, kemudian ada explicit komponen itu kasus kontras, kemudian ada missing komponen adalah penyebab dan representasi. Nah, di sini kontradiksi dengan
Persepsi representasi penyebab A menjelaskan akan mencari kesamaan penyebab representasi antara ujian plus yang penting untuk memodelkan perilaku. Kontradiksi kesamaan yang dihipotesiskan tidak penting untuk perilaku model ST dan perilaku model yang diharapkan akan berada pada contoh tambahan yang memiliki keserupaan ikatan. Nah, sorry Pak. Kemudian di sini ada pengaruh fungsi, kontras khusus representasi kontras khusus dan representasi sebab. Kemudian untuk missing komponennya adalah representasi. Kemudian di sini ada fitur attribution sama. Nah, ini untuk penjelasannya Pak. Untuk penjelasan dari fitur attribution di sini ada TCAF dari Kim DKK 2018 dan MDL menyelidiki Voita dan Titov 2020. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada rasionalisasi WT5. Yaitu kalau untuk split komponennya adalah representasi, untuk missing komponennya adalah kontras kasus dan representasi sebab. Karena fungsi mekanisme ini sama dengan konsep attribution, sorry Pak, ini ada salah ketik. Begitu juga dengan kegagalannya. Oke, di sini ada fitur attribution. Contohnya adalah memasukkan di sini ada kucing, kemudian di sini ada harimau, dan kemudian di sini ada konteks. Nah, di sini untuk keputusannya adalah yang dicari kategorinya adalah karnivora, dan keputusan ini adalah non karnivora. Nah, ini menjelaskan bahwasannya karnivora labelnya adalah penyebab representasi data pelatihan. Ini adalah macan karena di sini gambarnya adalah pemasukannya adalah kucing, tetapi keputusannya karnivora. Berarti penjelasannya maka di sini adalah karnivora labelnya, penyebab representasi data pelatihan. Di sini penjelasan bagaimana contoh harimau mempengaruhi representasi masuk model. Nah, bagaimana contoh harimau ini memasukkannya kucing, cuman membuat keputusannya karnivora. Nah, bagaimana ini bisa menghasilkan jadi macan nih. Kita hanya mengetik gambar kucing dan karnivora. Nah, di sini ada representasi atau penjelasan dari modelnya yang dimasukkan adalah pertama adalah kategori keluarga hewan. Kemudian bulu bergaris. Nah, ini kan hampir sama nih Pak kategori hewannya bulu bergaris. Jadi identifikasinya sama bulu bergaris. Jadi kerangka kerjanya dibuat sedemikian rupa menyerupai apa yang direpresentasikan. Kemudian di sini ada warna mata. Nah, warna matanya itu seperti kuning, tengahnya itu ada hitamnya dan ini hampir sama ya. Macan ini ya, macan garis ya, macan Sumatera lah Pak, macan Sumatera dengan kucing ini Pak. Nah, kemudian barulah di sini memberikan penjelasan bahwasannya representasi dari kerangka kerja ini dari yang dihasil diinputkan adalah macan seperti itu Pak. Kemudian di sini ada memasukkan harimau, memasukkan raja singa atau lion. Nah, kemudian raja singa. Nah, kemudian keputusannya adalah non karnivora. Nah, di sini penjelasan kenapa ini keluar macan, penjelasan representasi data pelatihan ini keluar macan. Nah, kemudian dia akan membaca konteks perwakilan penyebab, representasi internal, kemudian perilaku. Nah, bagaimana contoh harimau mempengaruhi representasi masukan model? Yang pertama adalah bulu bergaris. Bulu bergaris. Nah, mungkin ini bulunya ada garisnya ya. Bulu-bulunya sisir gitu ya, Pak. Kemudian surai jenggotnya, kemudian tidak ada surai. Nah, ini nggak ada surai belakangnya. Kemudian cabang pohon. Nah, ini representasi internal. Nah, kemudian di penjelasan contoh yang berpengaruh adalah sama dalam kedua konteks, namun hanya saja merupakan penyebab representasi dan dapat ditafsirkan dengan cara yang sangat berbeda dan membayangkan penjelasan yang hilang tentang bagaimana model tersebut mewakili penyebabnya.
Nah, C menunjukkan pemetaan yang belum lengkap terhadap konsep-konsep rakyat yang menyusun penjelasan ceritanya. Jadi di sini eh, C ini adalah konsep di mana fitur atribut ini belum lengkap. Jadi sebenarnya ini jika kita memasukkan seperti ini, kemudian non karnivora di sini bisa hewan apa, berarti ini kerangka kerjanya belum lengkap. Jadi justru di sini macan ini sebagai perwakilan atau penyebab. Dia menjadi perwakilan, di sini menjadi konteks, kemudian ada representasi internal lagi, kemudian dia akan membuat perilaku ulang dan mengirimkan satu kerangka kerja baru yang memperbaiki dirinya, memperbaiki penjelasannya seperti itu, Pak. Nah, kemudian untuk Tower Success Explanation, di sini ada alurnya, Pak. Di sini ada masukan adalah terima kasih atas pelayanan yang luar biasa. Model AI, terus ramalan, sentimen positif. Penjelasannya apa yang mempengaruhi model dalam membuat prediksi ini? Memasukkan terima kasih bagus. Nah, tanda tanya. Positif penjelasannya mengapa titik mempengaruhi modelnya. Nah, di sini bisa kita lihat, Pak, mengapa titik mempengaruhi model jika memasukkannya adalah terima kasih bagus tanpa tanda tanya, hanya titik. Nah, di sini berarti tanda tanya adalah satu kerangka kerja yang positif. Penjelasannya mengapa titik mempengaruhi modelnya. Nah, kayak di sini ada memasukkan titik. Nah, titik ini token terakhir bukanlah emoji negatif. Jadi titik ini bukanlah emoji negatif, yaitu positif. Maka jika positif dia akan kontrafaktual, terima kasih atas layanan yang luar biasa. Nah, jadi jika dia memasukkan terima kasih, bagus. Nah, maka dia membaca positif. Nah, titik ini dibaca token terakhir ini bukan sebagai emoji negatif atau bukan yang tidak baik gitu, kecuali kita bikin tanda seru di sini. Saya tidak suka tanda seru. Nah, maka di sini akan negatif dan di sini langsung membuat emoji negatif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini token terakhir bukanlah emoji negatif yaitu positif. Nah, kontraktual ada terima kasih atas layanannya yang luar biasa. Nah, di sini emoji negatif. Nah, token terakhir adalah emoji negatif. Nah, seperti ini, Pak, emoji negatif, maka dia akan negatif seperti itu jika dia ada bukan jika dia emojinya adalah negatif, dia akan kontekstual. Jika positif, dia akan selesai seperti itu. Narasi penjelasan sekarang mengandung komponen yang hilang. Nah, kemudian narasi penjelasan yang tidak lengkap. Nah, ini tidak lengkap, ini yang komponennya hilang. Nah, kemudian lanjut lagi sama itu bagaimana dengan terima kasih atas layanan yang luar biasa. Terus ada tanda emoji positif. Nah, kontrafaktualnya adalah terima kasih atas layanannya yang luar biasa. Nah, maka yang dibaca adalah kondisi positif. Nah, token terakhir bukanlah emoji negatif, maka dia akan menjadi positif. Nah, penjelasannya bagaimana dengan emoji terima kasih atas layanannya yang luar biasa, emoji negatif. Nah, maka kontrak faktualnya ada terima kasih atas pelayanan yang luar biasa. Sini ada membaca emoji emoji negatif tetapi ada di token pertama. Yaitu dia akan mencari adalah sebagai negatif. Jadi perintah yang negatif. Di sini ada akan memberikan jawaban yang mungkin akan memperbaiki jawaban tersebut ataupun seperti apa gitu, tergantung kerangka kerjanya Pak yang disusun seperti itu Pak. Nah, kemudian analisa data dan parameter keberhasilan. Metode ini dilakukan dengan kualitatif. Penelitian ini terutama bersifat kualitatif dan tidak melibatkan analisa data kualitatif atau pengguna parameter keberhasilan tertentu. Namun, para peneliti berpendapat bahwa kerangka kerja yang diusulkan
dapat digunakan untuk mengembangkan matriks kuantitatif untuk mengevaluasi metode penjelasan AI di masa mendatang. Kemudian untuk parameter, pengukuran sejauh mana penjelasan menghasilkan model metal yang koheren pada pengguna atau sejauh mana penjelasan tersebut membantu pengguna membuat prediksi yang akurat tentang perilaku AI. Kemudian sih ada kesimpulan dan ide usulan, Pak. Kesimpulannya adalah penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan kebutuhan pengguna saat merancang metode penjelasan AI dengan mengembangkan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan intuitif untuk menjelaskan perilaku AI. Kita dapat membantu pengguna memahami sistem AI yang makin kompleks dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan penjelasan tersebut. Nah, untuk ide pengembang lebih lanjut, mungkin salah satunya adalah interaktivitas AI dengan konsep perilaku rakyat, pengembangan alat, dan antarmuka interaktif yang memungkinkan pengguna menjelajah dan menguji penjelasan AI secara lebih efektif dan menghasilkan model mental yang koheren dan meningkatkan pemahaman pengguna. Jadi lebih ke interaktivitas ya Pak, dari konsep perilaku rakyat terkait dengan konsep perilaku rakyatnya, AI dengan konsep perilaku rakyatnya, serta pengembangan alat dan antarmuka yang interaktif jadi lebih baik, entah menggunakan suara ataupun entah menggunakan 3D animasi dan lain-lain gitu seperti itu Pak. Kemudian jurnal dan jurnal pendukung, yaitu di sini saya menggunakan jurnal ada diagnosis AI examination method with flow concept of behavior, yaitu dari Journal of Artificial Intelligence Research 73 2023 459 489. Kemudian ini pendukung jurnal yaitu konsep bottleneck model yaitu Arsif 2007. Nah, 0461 2V3. Kemudian Sinity Check for Saliency Maps. Itu dari Arsif juga sama Pak. Mungkin itu aja Pak penjelasan dari saya Pak. Di sini ini untuk paper apa namanya untuk jurnal internasionalnya. Nah kemudian di sini untuk pendukungnya dari Sineti Checklist dari Archive. Nah kemudian konsep bottleneck seperti itu Pak. Baik Pak mungkin itu aja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf Pak jika ada kesalahan dalam penjelasan ataupun dalam pemahaman konsep dari rangkuman dari apa namanya jurnal yang saya ambil atau tema yang saya ambil. Mungkin kedepannya saya akan melatih dalam melakukan resume jurnal dan mungkin saya kekurangan ini Pak apa namanya kurang bisa dalam bahasa Inggris, jadi saya agak sedikit lama untuk mengerti. Harus saya terjemahin dulu satu-satu gitu, Pak. Jadi seperti itu Pak Ucuk, terima kasih banyak dan saya mohon maaf jika ada kesalahan, atau dalam mengerjakan UAS ini ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.